Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Maksa Putri Afrina dengan nomor NPM akhir 463. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis di Prodi Manajemen kelas P. Kali ini saya akan menginterpretasikan mini project saya yang berjudul Pengaruh Lama Belajar di Perpustakaan terhadap Konsentrasi Mahasiswa, menggunakan analisis regresi sederhana yang diuji menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama saya menyiapkan data mentah yang didapat dari hasil GIFORM dengan total responden 30 orang. Nah, selanjutnya itu saya pindahkan data mentah tadi itu ke dalam Microsoft Excel untuk diuji analisis regresi sederhananya. Nah, langkah pertama yaitu kita ke menu data terlebih dahulu. Apakah di menu data tersebut sudah muncul data analisis? Jika belum muncul data analisis, maka kita pergi ke file, terus ke bagian opsi, udah itu ke bagian add-in, terus ke bagian ini dipilih yang analisis toolpath, terus di sini kita pilih yang add in Excel, terus go. Nah, di sini kita pilih yang analisis toolpath ya. Oke. Nah, setelah muncul, kita pilih data analisis, terus di sini kita pilih yang regresi. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan data-datanya ke dalam data analisis ini. Untuk input year range-nya itu kita ambil yang di bagian konsentrasi belajar, yaitu yang input year range-nya ini kita ambil data dari sini. Terus selanjutnya input X rank-nya kita ngambil data dari lama belajar. Ini. Setelah itu kita pilih output optionnya ini yang bagian new worksheet. Kenapa tidak pilih yang output range? Karena kalau yang output range itu ini tuh bakal muncul di sebelah sini, jadi ya numpuk di sini gitu. Jadi aku pilih yang new worksheet biar muncul ke bagian sheet selanjutnya. Nah, udah itu pencet OK. Nah, jadi munculnya kayak gini. Seperti ini munculnya. Terus ada data-data, ada p-value-nya juga, terus signifikan F-nya juga ada. Nah, nah begini. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian analisis data. Oke. Nah, di sini untuk di bagian analisis data itu kita di sini dapat bahwa nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,261, yang dimana nilai korelasi ini didapat dari multiple R, yaitu 0,261, dan ini nilai korelasinya termasuk dalam kategori lemah. Nah, untuk lihat kategori lemahnya yaitu dari sini, karena 0,261 jadi masuk ke bagian kategori lemah. Untuk selanjutnya yaitu kita kita melihat nilai koefisien determinasinya. Di sini nilai koefisien determinasi itu didapat dari R square-nya, yang dimana nilai R square-nya itu 0,068 atau 6,8%, yang berarti bahwa variabel X atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau variabel Y,
sebesar 6,8%, yang dimana sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk selanjutnya kita ke output ANOVA. Di sini nilai signifikan yang saya dapat yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk melihat nilai signifikan apakah kurang dari 5 atau lebih dari 0,05, untuk melihat nilai signifikan apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05 itu dilihat dari p-value-nya atau signifikan F. Nah, di sini punyaku itu p-value-nya itu 0,163, yang dimana nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulin bahwa variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi kesimpulannya yaitu nilai variabel X dari lama belajar di perpustakaan terhadap nilai variabel Y dari konsentrasi belajar mahasiswa itu tidak berpengaruh, yang dimana H0-nya itu diterima dan H1 ditolak. Maksudnya yaitu H0 itu kayak ini H0-nya itu tidak bisa membuktikan, tidak ada bukti yang sangat kuat untuk mendukung sampel dari H1 tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.